Kipas telapak tangan beruang iblis langit yang besar muncul dan mengangkat gelombang udara dan menyapu keluar. Ye Chen terkejut di dalam hatinya. Kekuatan beruang itu benar-benar mengerikan. Tubuh Ye Chen mundur, menjalankan hukum kaisar dan Taoisme. Tubuh emas 9 putaran telah terbentang. Dengan tinju ganda, kekuatan yang dahsyat melonjak. Xianli dengan cepat mengembun pada tinju ganda itu. Dalam sekejap, tinju Ye Chen terbunuh. Apa-apaan, tinju Ye Chen bertabrakan dengan telapak tangan beruang itu. Beruang itu hanya sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam tabrakan ini, dia memakan kerugian Ye Chen dan melangkah mundur beberapa langkah. Beruang lainnya segera bergegas untuk menghadapi Ye Chen bersama-sama. Pada saat ini, cahaya pedang menebas dan memaksa beruang itu mundur. Beruang kedua meraung, dan melihat tarian Tuoba, dan menunjukkan giginya, ada satu lagi. Kalian berdua akan mati hari ini. Lihat pedangnya, Tuoba Tianwu tidak bertele-tele, dan dia memegang pedang dan membunuh beruang itu. Beruang ini tidak sebesar yang pertama. Tangan pertama adalah tangan ganas berikutnya. Cahaya di telapak tangan beruang melonjak. Telapak tangan beruang, yang awalnya besar, sekali lagi menjadi lebih besar dan terbunuh dalam tarian Tuoba Tianwu. Tuoba Tiandans bersorak, Tiandans. Bagaimanapun, pedang itu menari, dan pusaran pedang Qi menyapu, dan bertabrakan dengan tangan beruang itu. Kekuatan tangan beruang Tianmo luar biasa. Ini adalah tangan, yang secara langsung menghancurkan pusaran angin pedang Tuoba Tiandans. Semua orang Tuoba Tiandans kembali dan menunjukkan warna yang mengerikan di wajahnya. Ye Chen melihat Tuoba Tiandans, yang sama sekali tidak dominan, dan dia sedang terburu-buru. Dia segera mundur kembali ke kabut tebal, dan ingin membimbing beruang itu ke tempat yang tidak bisa dilihat Tuoba Tiandans. Kemana harus pergi? Beruang itu benar-benar ada di tempat, dan dia mengejar Ye Chen. Metode pedang langit tersembunyi. Hanya kabut tebal yang terdengar, Ye Chen berteriak marah dan minum, diikuti oleh cahaya pedang yang mengamuk. Setelah beruang iblis langit memasuki kabut tebal, dia mendengus menghina di hadapan roh pedang yang kuat. Seluruh tubuhnya bersinar, telapak tangannya terus-menerus bertepuk, dan bertabrakan dengan pedang Qi dari Ye Chen. Pedang Qi hancur ketika dia bertemu telapak tangan beruang. Ye Chen sedikit takut, kekuatan beruang itu memang menakutkan. Dia mengorbankan labu dan menggantungnya di kepalanya. Kekuatan fagositosis yang kuat dilepaskan, dan kekuatan abadi beruang itu berputar. Jalan keluar dari mata beruang iblis dewa itu terkejut, hanya merasakan bahwa kekuatan abadi di tubuhnya tampaknya memiliki perasaan keinginan. Ia segera menekan kekuatan abadi miliknya sendiri, tetapi kekuatan fagositosis yang kuat dari labu melahap datang dari waktu ke waktu. Setelah menekan kekuatan abadi, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Ye Chen juga mempersembahkan piring 8 diagram seperti naga kepada pengorbanan, dan melemparkannya ke arah beruang. Cakram bagua seperti naga meledak dengan cahaya dan jatuh, menutupi langit dengan kabur, susunan 8 diagram naga siang ditujukan pada beruang iblis. Seekor naga meraung dan menginjak-injak beruang itu. Di bawah kendali naga seperti Bagram, beruang itu merasa bahwa tubuhnya terkendali, dan tidak mudah untuk bergerak. Dengan batas fagositosis labu, ia tidak dapat mengirimkan 100% kekuatannya. Beruang itu merasakan penindasan yang tak tertandingi, meraung, dan kemudian melambaikan telapak tangan beruang untuk melawan gajah naga. Ledakan, kekuatan yang kuat pecah, dan beruang itu mundur di bawah berbagai batasan, dan gemuruh langit yang mengejutkan keluar di mulutnya. Ye Chen memegang pedang emas hijau darah suci, menjalankan sihir naga melahap yang abadi, yang mendesak pemulihan pedang dan menebasnya. Saat pedang emas hijau darah suci pulih, beruang itu merasakan napas terkejut. Pedang ini menebas. Bagi beruang itu seperti kiamat. Dia hanya bisa mati di akhir ini. Puff! Cahaya pedang-pedang emas hijau darah suci menyerang, dan beruang roh itu tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, dan langsung terbelah menjadi 2 bagian oleh pedang. Ye Chen bernapas, wajahnya pucat, dan setiap kali dia memulihkan darah suci, pedang hijau itu akan memakan banyak. Dia segera mengambil tenglong dan, lalu mengambil tubuh beruang itu dan langsung bergegas menuju Tuoba Tianwu. Dia telah mendesak sihir luo besar untuk memakan yang abadi. Pada saat dia melihat Tuoba Tianwu dipukuli oleh beruang iblis hari itu, Ye Chen meraung, menghidupkan kembali pedang emas hijau darah suci dan membunuhnya. Beruang itu juga ketakutan. Dia meraung untuk melawan, tetapi di bawah pedang yang mengerikan seperti itu, kekuatannya tampak sangat kecil. Puff! Dengan pedang di bawah, tangan beruang itu terputus. Cahaya pedang meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, dan usus di perutnya mengalir keluar. Beruang itu benar-benar linglung, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang pria akan memiliki kekuatan yang mengerikan dan dapat melukainya dengan pedang. Ye Chen tidak ragu-ragu, tetapi juga pedang untuk menebas, dan sebelum kembali ke dewa-dewa mata beruang, saya merasakan bagian depan yang gelap, kepalanya benar-benar terbelah. Ketika Tuoba Tianwu kembali ke sini, dia melihat beruang iblis tergeletak di tanah. Mulut Tuoba Tianwu masih berlumuran darah, dan wajahnya sedikit pucat. Dia melihat beruang iblis itu telah terbunuh, memperlihatkan warna kengerian yang gelap. Hanya dalam sekejap mata, beruang iblis itu dibunuh oleh Ye Chen. Apakah itu terlalu cepat? Ye Chen menyingkirkan tubuh beruang iblis itu dan pergi ke Tuoba Tianwu. Dia bertanya,
bagaimana kabarmu, kakak senior? Tuoba Tianwu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Istirahat saja. Ye Chen berkata, kita telah menyelesaikan tugas sekarang. Pertama-tama kita meninggalkan pegunungan Tianwu dan pergi ke kota Tianwu untuk berkultivasi. Tuoba Tianwu mengangguk. Ye Chen meninggalkan gunung Tianwu bersama Tuoba Tianwu dan tiba di kota Tianwu. Di kota Tianwu, Ye Chen menemukan sebuah penginapan, dan seseorang meminta kamar untuk ditinggali. Tuoba Tianwu berlatih di kamar itu dan mengurus dirinya sendiri. Ye Chen meninggalkan penginapan itu dan datang ke serikat pekerja. Orang tua dari serikat pekerja itu melihat Ye Chen dan merasa familiar. Setelah berpikir sejenak, dia teringat sesuatu. Anak muda, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa, misimu sudah selesai? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tugasku sudah selesai. Banyak uang. Lelaki tua itu menyipitkan matanya. Ye Chen tersenyum misterius, lalu berkata, aku ingin mengambil tugas itu sekarang, lihat tugas apa yang bisa diambil. Lelaki tua itu tidak bertele-tele. Dia membuka sebuah gulungan dan membiarkan Ye Chen memilih sendiri. Setelah melihatnya, Ye Chen berkata, pilih yang ini. Tidak butuh 10 hari untuk menyelesaikan 50 kristal monster 9 lapis milik dewa. Aku akan memberimu 50 kristal sekarang. Ye Chen berkata dan mengeluarkan 50 keping kristal dan menaruhnya di atas meja. Lelaki tua itu tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu punya tugas seperti ini? Jangan khawatir tentang bagaimana aku menyelesaikannya. Kamu hanya perlu memiliki 50 kristal ini. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum masam, baiklah, benar. Kata orang tua itu memberi Ye Chen 5.000 batu abadi. Ini adalah hadiah dari tugas ini. Ye Chen melihat tugas lainnya, dan kemudian menunjuk ke tugas lain, tugas ini juga bagus, ada 10.000 batu abadi. Orang tua itu menatap Ye Chen, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kamu tidak akan menyelesaikannya sekarang, kan? Kamu benar, Ye Chen berkata, mengeluarkan bulu singa yang membakar es, berkata, ini adalah lapisan bulu singa yang membakar es. Orang tua itu melihat bulu itu dengan hati-hati. Dia terkejut melihat Ye Chen. Dia mengeluarkan 10.000 batu abadi dengan senyum masam dan berkata, lihat, apalagi yang kamu miliki di tanganmu. Tukarkan bersama. Ye Chen benar-benar melihatnya, lalu mengambil beberapa tugas, pemandangan di bursa, ditambah batu peri sebelumnya, totalnya 30.000 batu peri. Aku berkata, kapan kau menyelesaikan misimu menjadi pengawal? Mengapa aku tidak melihat yang lain kembali? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, mereka semua sudah mati. Orang tua itu menarik napas dingin dan berkata, apakah kalian semua sudah mati? Ye Chen mengangguk dan tidak ingin menyebutkannya lagi. Dia berkata, baiklah, aku pergi. Aku akan datang kepadamu untuk menukar batu itu. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, orang tua itu terdiam dan berkata pada dirinya sendiri, aku telah menjadi gudang batu abadi. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengubahnya. Setelah mengubah batu peri, Ye Chen kembali ke penginapan dan berlatih di kamarnya sendiri. Dia membagi 30.000 batu abadi menjadi 2 bagian, yang masing-masing berjumlah 15.000. Dia mengumpulkan 15.000 di antaranya, dan memurnikan 15.000 lainnya untuk memulihkan kekuatan abadinya. Dulu terlalu mahal untuk mengaktifkan pedang hijau darah suci. Sekarang masih membutuhkan batu abadi untuk pulih. Keesokan paginya, Ye Chen keluar dari kamar dengan semangat tinggi, lalu turun ke bawah untuk makan sesuatu. Setelah beberapa saat, Tarian Tuobatian juga keluar dari kamar dan datang ke meja Ye Chen. Dia tersenyum kepada Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan 15.000 batu abadi dan berkata, kakak senior, ini bagianmu. Tuobatianwu tercengang dan bertanya, mengapa ada begitu banyak batu abadi? Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini adalah monster yang kita bunuh kemarin untuk ditukar dengan batu peri. Pada hari ini, ada tempat khusus di Wucheng yang dapat menukar monster kota Tianwu dengan batu abadi. Itu telah ditukar dengan 30.000, setengah dari kita. Tarian Tuobatian memandang Ye Chen, dan Ye Chen Lian berkata, aku tidak mengambil satu pun lagi. Tuobatianwu terkekeh dan berkata, apakah kamu mengambil lebih banyak? Apakah kamu memiliki 300 tael perak di sini? Ye Chen juga senang dan berkata, hari ini, mari kita kembali ke Huaxianzong. Kita telah membunuh 7 monster tingkat abadi, 3 di antaranya adalah abadi tingkat kedua. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan banyak poin inti kali ini. Ada 400 poin inti di lantai 2 dari satu makhluk abadi dan 1.200 poin inti di lantai 3. Peri dan monster adalah 200 poin inti. Totalnya ada 4, yaitu 800 poin inti. Dengan cara ini, ada 2.000 poin inti. Seseorang bisa mendapatkan 1.000 poin inti. Tuobatian juga menghitung dalam hatinya. Dia cukup puas dengan hasil panen kali ini, yang jauh di luar dugaannya. Jika dia tidak datang bersama Ye Chen kali ini, dia tidak akan mendapatkan 1.000 poin inti. Baiklah, mari kita bagi. Aku punya monster di lantai 2 abadi dan monster di lantai pertama 3 abadi, yang hanya 1.000 poin inti. Tuobatianwu berkata. Ye Chen juga mengangguk,
tidak peduli bagaimana alokasinya, singkatnya, setiap orang bisa mendapatkan 1000 poin inti. Alasan utamanya adalah ketika poin inti pertukaran tidak dapat dipindah tangankan, itu harus dialokasikan terlebih dahulu, jika tidak jelas pada saat itu. Setelah makan, mereka meninggalkan kota Tianwu dan kembali ke Xianzong. Setelah kembali ke Xianzong, Ye Chen dan Tuoba Tianwu tidak pergi ke aula misi bersama. Ye Chen pergi ke aula misi terlebih dahulu. Setelah tiba di aula misi, Ye Chen mengeluarkan barang-barang berharga dari 2 abadi dan 1 binatang iblis, dan berkata, Ye Chen, datanglah untuk menyerahkan tugas. Tetua Balai Tugas mengeluarkan sebuah pamflet. Saat dia mengambil tugas itu, dia sudah mendaftarkan tugas Ye Chen. Setelah memeriksa, tetua itu berkata, ketiga monster itu dapat menukar poin inti dari masa lalu. Tetua Balai Tugas membuat pendaftaran di buku itu, lalu mengeluarkan sebuah tanda kepada Ye Chen, yang terukir dengan kata-kata 1000 poin misi, dengan mengatakan, ini adalah sertifikat poin inti. Kamu dapat menggunakannya saat menukar poin inti dengan hal lain. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Aku tidak menyangka bahwa kamu dapat membunuh monster di lantai 2 dengan kekuatan abadimu. Kekuatan ini tidak sederhana. Tugas apa yang ingin kamu ambil sekarang? Kata tetua balai misi. Ye Chen bertanya, jika aku mengambil tugas inspeksi rutin, bisakah aku mengambil tugas lain? Kepala balai tugas berkata, ya, kamu dapat mengambil tugas dengan periode yang lebih pendek setelah menerima tugas rutin, tetapi kamu tidak diperbolehkan mengambil 2 tugas dengan periode yang lebih pendek pada saat yang sama. Ye Chen mengangguk dengan jelas dan berkata, kalau begitu aku akan mengambil tugas rutin, lalu mengambil tugas dengan siklus sekitar 1 bulan. Tetua aula misi membuka gulungan dan berkata, tugas ini semuanya ada di sana. Kamu dapat memilihnya sendiri. Selama celah siklusnya besar, kamu dapat mengambil 2 sekaligus. Ye Chen melihatnya. Dia tidak terlalu memikirkan tugas rutin, jadi dia memilih untuk menerima tugas rutin mengunjungi Jiliu Xianfu, yang dilakukan sekitar setengah bulan sekali. Kemudian, Ye Chen memilih tugas berburu dan membunuh monster. Kali ini, dia memilih untuk secara khusus berburu dan membunuh monster tingkat kedua dari makhluk abadi. Sang tetua meminta para pengikutnya untuk mendaftar dan berkata, siklus misi dari tur inspeksi ke rumah Liu Xian ini adalah setengah tahun, sebulan sekali. Setiap kali kalian keluar, kalian harus melapor ke balai tugas. Saat kalian kembali, kalian harus melapor ke balai tugas. Mengenai tugas berburu dan membunuh monster, tidak ada siklus khusus, tetapi semakin pendek semakin baik. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Ye Chen berkata, meninggalkan balai tugas, lalu kembali ke puncak 81. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, tarian Tuobatian datang ke balai tugas. Tampaknya mereka telah sepakat. Ye Chen pergi ke Gua Xianquan di puncak 81 untuk berlatih, lalu melepaskan Xiao Chen. Ye Chen menatap Xiao Chen dan berkata dalam hati, kita harus mendapatkan susu untuk Xiao Chen. Kualitas susu ini tidak boleh terlalu buruk. Setidaknya itu adalah susu monster setingkat makhluk abadi, tetapi sulit untuk menemukannya dengan cara ini. Ye Chen berpikir dalam hatinya. Dia mendapatkannya dan akan memainkan peran penting di masa depan. Namun, sekarang dia harus memberinya makan terlebih dahulu. Ye Chen membiarkan Xiao Chen tinggal di gua terlebih dahulu, lalu dia mengolah dirinya sendiri. Dia menyerap semua kekuatan monster yang dia bunuh, termasuk kekuatan 7 monster tingkat abadi, yang sangat meningkatkan kekuatan seluruh tubuhnya, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia memasuki tahap tengah tingkat pertama keabadian. Setelah memasuki alam keabadian, Ye Chen juga menemukan bahwa sulit baginya untuk meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya dengan terus-menerus menyerap kekuatan orang kuat lain yang kekuatannya sama atau melebihi kekuatannya sendiri, dia dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Ye Chen berlatih di gua selama sekitar 10 hari sebelum dia berhenti berlatih. Kali ini, dia benar-benar meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah tingkat keabadian. Ye Chen menatap Xiao Chen. Xiao Chen belum makan atau minum selama 10 hari. Namun, Xiao Chen telah tidur nyenyak. Dia tidak bermaksud untuk lapar. Dia tidak ingin berkelahi atau membuat keributan. Ye Chen mengamati dengan saksama selama beberapa saat, dan kemudian menemukan bahwa Xiao Chen sebenarnya menyerap ki abadi dan mengisi kembali energinya dengan ki abadi. Ye Chen merasa sedikit terkejut. Si kecil ini benar-benar tahu cara menyerap ki abadi. Dia layak mendapatkan darah Dewa Perang. Sepertinya kamu tidak perlu menggunakan susu untuk memberi makan si kecil ini. Kamu masih bisa memberi makan si kecil ini dengan ki abadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun si kecil memiliki nafsu makan yang besar, dia tidak dapat menyerap begitu banyak ki abadi sekaligus, dan tubuhnya sendiri tidak tahan. Ye Chen melemparkan Xiao Chen ke dalam gua dan berjalan keluar gua. Tepat setelah berjalan keluar gua, sebelum memasuki kuil, saya melihat sesosok tubuh dengan cepat menyerang ke arah puncak 81. Kakak kedua, Ye Chen agak ragu. Ia melihat Huan Tianyu dengan raut wajah khawatir. Kakak ketiga, ada yang salah dengan kakak tertua. Huan Tianyu berkata dengan cemas begitu ia sampai di depan Ye Chen. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, kakak ada apa? Aku baru saja melihat bahwa kepingan giok yang ditinggalkan oleh kakak tertuaku rusak, dan beberapa kata muncul.
Seorang tukang daging muncul di rumah besar Tianan. Wajah Huan Tianyu mengeras. Ye Chen tertegun sejenak dan berkata, ada tukang daging pria di rumah besar Tianan. Seberapa kuat dia? Huan Tianyu berkata, jika kau bahkan tidak bisa menghadapi kakak tertua, tu pasti lebih unggul dari kakak tertua. Mungkin alam Xuanxian, kita harus memberitahu kakak tertua tentang masalah ini, dan kita tidak bisa menyelesaikannya setelah kita pergi. Ye Chen segera berkata. Huan Tianyu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayo kita pergi dan memberitahu kakak tertua. Huan Tianyu tidak menunda sama sekali. Ia khawatir tentang Huan Tianxiong di dalam hatinya, tetapi kekuatannya terbatas. Sekarang satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah memberitahu sekte dan membiarkan sekte mengirimkan orang-orang kuat. Ye Chen dan Huan Tianyu datang ke aula tetua di puncak utama untuk menemui Zhu Wuchang. Setelah menemui Zhu Wuchang, mereka menceritakan kisah tentang rumah besar Tianan. Setelah mendengar ini, Zhu Wuchang mengerutkan kening dan berkata, tukang daging. Mengapa saya tidak mendapatkan informasi apapun di sini? Ini adalah pesan dari kakak tertua. Tidak mungkin salah. Huan Tianyu bahkan jalan yang ramai. Zhu Wuchang mengangguk. Meskipun Huan Tianxiong mendominasi pada saat-saat biasa, ia berhati-hati dalam pikirannya. Ia tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu, jadi ia berkata, saya akan mengirim seorang tetua untuk melihat situasinya. Kami akan pergi bersama kami. Huan Tianyu bertanya. Zhu Wuchang tahu bahwa Huan Tianyu dan Huan Tianxiong saling mencintai, jadi ia mengangguk dan berkata, baiklah, kalian boleh pergi, tetapi perhatikan keselamatan. Kemudian, Zhu Wuchang mengirim seorang tetua Yin dari lantai 3 Xuanxian ke rumah besar Tianan untuk memeriksa situasi. Ye Chen dan Huan Tianyu keduanya pergi bersamanya. Tiananfu, pada saat ini, orang-orang di prefektur Tianan sedang dalam bahaya. Sang tukang jagal manusia tiba-tiba muncul, membantai semua orang di salah satu kota di prefektur Tianan. Semua orang yang terbunuh menjelaskan bahwa tubuh mereka seolah-olah telah dihisap hingga kering dan menjadi mayat. Dalam beberapa hari berikutnya, tempat-tempat lain di prefektur Tianan berturut-turut muncul situasi seperti itu. Apakah itu kota, atau kota kecil atau desa, selama ada orang, akan ada kematian. Gelisah, seperti dua kacang polong, dan seorang pria yang telah membunuh seorang pria di kota itu, meninggal setelah dia meninggal. Kemudian, semua orang pasti paham bahwa semua ini adalah manusia. Karena manusia ini sangat kejam membunuh orang tanpa berkedip, dia disebut tukang jagal manusia. Sekarang, beberapa pasukan di prefektur Tianan bahkan lebih ketakutan. Banyak pasukan telah datang ke gerbang Tiansu, berharap gerbang Tiansu dapat maju dan membunuh orang itu. Gerbang Tiansu juga segera mengirim orang kuat untuk memeriksa dan menemukan jejak tukang daging, tetapi dia akhirnya dibunuh oleh tukang daging itu. Kekuatan orang kuat yang dikirim telah mencapai tingkat ke-9 dari Sutra Abadi, dan hampir musnah dalam sekejap jari. Ini membuat gerbang Tiansu menyadari bahwa tukang daging itu tidak sesederhana itu. Gerbang Tiansu tidak berani bertindak gegabah. Jika dia menyinggung tukang daging itu, dia mungkin akan membunuhnya secara langsung. Dalam perjalanan kembali setelah menyelesaikan misi, Huan Tianxiong melewati rumah besar Tianan. Ketika dia mengetahui situasi rumah besar Tianan, dia melakukan penyelidikan dan pelacakan. Begitu dia menemukan jejak tukang daging manusia, dia hampir mati di tangan Rentu. Setelah Huan Tianxiong melarikan diri dari Sengtian, dia segera mengirim pesan kepada Huan Tianyu, tetapi dia masih terluka parah dan belum pulih. Setengah bulan kemudian, Tetua Yin, Ye Chen, dan Huan Tianyu yang diutus oleh Kaisar Xianzong tiba di kediaman Tianan. Begitu mereka melangkah masuk ke kediaman Tianan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Di sebuah kota kecil, semua orang telah meninggal, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Kemudian, mereka menemukan bahwa banyak orang di kota-kota kecil dan desa-desa telah meninggal, dan ada sebuah kota mati. Di kota itu, semuanya baik-baik saja, tetapi semua orang telah meninggal dan menjadi kota mati. Apa yang terjadi di sini? Kejam sekali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam ketika melihat pemandangan seperti itu. Dia sudah lama tidak melihat pemandangan seperti itu. Ketika dia berada di dunia manusia, ketika 4 klan lainnya menyerang Teran, pemandangan seperti ini muncul. Apakah ini dilakukan oleh satu orang? Huan Tianyu juga sangat terkejut. Tetua Yin dari Sekte Abadi Zhao Hua memasuki kota. Dia memeriksa beberapa mumi dan berkata, mereka semua meninggal karena kehilangan vitalitas dan esensi mereka. Hanya cara jahat yang bisa melakukannya. Apakah itu yang dilakukan iblis? Huan Tianyu terkejut. Menelan saripati dan vitalitas orang yang masih hidup pasti merupakan kebutuhan mendesak bagi keberadaan saripati dan vitalitas. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu, si tukang daging itu milik iblis manusia atau menjadi siluman mayat melalui transformasi mayat. Ye Chen menganalisis dan berkata. Setelah mendengar ini, Tetua Yin menganggukkan kepalanya dan berkata, Ye Chen benar. Itu sangat mungkin. Jika itu adalah siluman mayat, maka kita harus melihat bahwa dia adalah siluman mayat saat dia menjadi siluman mayat. Semakin lama waktu kematiannya, semakin kuat siluman mayat itu. Dari situasi saat ini, siluman mayat sangat membutuhkan banyak saripati dan amarah. Kita harus menemukan siluman mayat sesegera mungkin untuk mencegahnya melukai makhluk hidup.
Petik 2. Mari kita pergi ke gerbang Tiansu terlebih dahulu. Mungkin gerbang Tiansu dapat memberikan beberapa petunjuk berharga. Ye Chen menyarankan. Tetua Yin mengangguk, dan kemudian ketiga orang itu dengan cepat memberanikan diri untuk pergi ke gerbang Tiansu. Gerbang Tiansu. Kepala sekolah, kita harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar Langit, atau jika terus seperti ini, Istana Tianan pasti akan sangat menderita. Tetua gerbang Tiansu, Tian Chengzi berkata dengan cemas. Yuxuzi mengangguk dan berkata, terserah tetua untuk menangani masalah ini. Kita harus menyampaikan berita ini kepada Kaisar sesegera mungkin. Tian Chengzi segera menerima perintah, tetapi ketika dia hendak meninggalkan aula, sebuah suara dingin terdengar dari luar aula. Tidak, kami sudah mengetahuinya. Ketika suara itu datang, Tetua Yin datang ke aula bersama Ye Chen dan Huan Tianyu. Yusuzi dan Tian Chengzi melihat sosok Ye Chen di antara para pendatang, dan segera mengerti bahwa pendatang itu pastilah orang kuat dari Xianzong. Ye Chen bertemu dengan kepala sekolah dan tetua. Ye Chen melangkah maju dalam tinju. Yusuzi dan Tian Chengzi sama-sama terkejut dan senang. Mereka juga bingung, mereka hanya menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Pada awalnya, mereka mengirim Ye Chen untuk menghadiri pertemuan 10.000 abadi. Ye Chen dan Yin He berhasil memasuki Sekte Alam Abadi, tetapi Yin He segera dibunuh oleh Ye Chen, dan Xiao Han serta Mo Tianzu tidak terdengar kabarnya. Bagi Ye Chen, gerbang Tiansu hanyalah batu loncatan, jadi dia tidak melihat gerbang Tiansu lagi setelah dia memasuki Sekte Alam Abadi. Kali ini saya kembali hanya untuk membantai manusia. Apakah Anda penguasa gerbang Tiansu? Tetua Yin menatap Yuxuzi dan bertanya. Yuxuzi dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya tidak tahu bagaimana cara memanggil orang dewasa. Anda bisa memanggil saya Tetua Yin. Penatua Yin berkata, saya akan bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang di rumah besar Tianan. Tolong jelaskan situasinya kepada saya. Ya, kata Yuxuzi. Itulah yang terjadi. Setelah kami mengetahui bahwa ada banyak kematian di kediaman Tianan, kami mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan jejak pembantaian manusia, tetapi para tetua yang dikirim juga terbunuh oleh pembantaian manusia. Kami menyimpulkan sebelumnya bahwa kekuatan terendah dari tukang daging berada di ranah Xuanxian, dan mungkin bahkan lebih tinggi. Kami tidak dapat menahan gerbang Tiansu lagi, jadi kami hanya dapat meminta orang dewasa dari Xianzong Zhaohua untuk bertarung. Petik 2. Jadi, kamu tidak tahu di mana tukang daging itu sekarang. Tetua Yin berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi Yin Chang, Yusuzi berkata dengan cepat, kami masih dalam proses penyelidikan. Tukang daging itu muncul dan menghilang di mana-mana. Begitu dia muncul, dia akan mati. Jika dia bersembunyi, kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Yin Chang berkata, gerbang Tiansu milikmu adalah gerbang pertama kediaman Tianan. Kamu bahkan tidak dapat menemukan seorang pun. Mulai sekarang, semua orang di atas para dewa dari gerbang Tiansu akan keluar untuk mencari Rentu. Jika kali ini kau berhasil menghadapi Rentu, Sekte Tiansumu akan diberi hadiah. Jika kau tidak memiliki prestasi, kau tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi sekte pertama di kediaman Tianan hari itu. Mendengar ini, Yuxuzi segera berkata kepada Tian Chengzi, Tetua, cepatlah kumpulkan semua tetua di alam abadi. Suruh mereka semua keluar dan cari tukang daging. Baik, Tuan. Tian Chengzi bergegas pergi. Tetua Yin mendengus, sudah lama sejak kejadian itu. Apakah kau ingin memberitahu Kaisar Langit hari ini? Jika bukan karena murid-murid Sekte Alam Abadi yang menemukan kami akan kembali lagi saat kau memberi tahu Kaisar. Aku khawatir Istana Nanfu akan menjadi neraka di bumi hari itu. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yusuzi merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya, wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Memang benar bahwa Tiansumen tidak cukup aktif menanganinya, dan sekarang dia tidak berani membela diri. Penatua Yin, meskipun ada beberapa kesalahan di Tiansumen, kali ini kita masih bisa memberikan kontribusi. Ye Chen berdiri dan berkata, apakah Anda punya saran? Kata Yin Chang. Ye Chen berkata, pertama-tama, kita perlu memastikan bahwa ketika tukang daging ada di sekitar, apakah dia suka nongkrong di siang hari atau di malam hari. Jika dia suka nongkrong di malam hari, dia pasti tidak menyukai sinar matahari. Ketika kita mencari tukang daging, kita dapat menetapkan beberapa tujuan. Kedua, kita telah mengeluarkan perintah hadiah. Selama kita dapat memberikan petunjuk, semua yang bisa mendapatkan hadiah akan diberi hadiah oleh keluarga alam abadi. Di bawah hadiah yang besar, akan ada orang-orang pemberani. Saya percaya bahwa begitu pembantaian manusia muncul, mereka akan ditemukan. Setelah mendengar ucapan itu, Yin Chang mengangguk dan berkata, kau benar. Lakukan apa yang kau mau. Yuxuzi, gerbang Tiansumu harus memberi contoh. Orang-orang di tingkat makhluk surgawi perlu menemukan keberadaan Rentu, memperluas cakupan pencarian dan mempersempit kepadatan pencarian. Ya, aku akan mengaturnya sekarang, katanya. Yuxuzi bergegas pergi untuk mengatur berbagai urusan. Penatua Yin, kakak laki-lakiku sekarang ada di suatu tempat di kediaman Tianan. Kita harus menemukannya, kata Huan Tianyu. Penatua Yin mengangguk dan berkata, pergilah, temukan Huan Tianxiong dan segera kembali. Ya, Ye Chen dan Huan Tianyu segera pergi. Di mana kakak laki-laki sekarang?
Setelah berjalan keluar dari gerbang Tianshu, Ye Chen bertanya. Aku mencoba menghubungi kakak laki-laki, kata Huan. Huan Tianyu berkata, tangannya dengan cepat mengubah sidik jarinya, lalu dia memegang selembar batu giok di telapak tangannya, dan lembaran batu giok itu bersinar. Kemudian, lembaran batu giok itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi beberapa karakter besar. Aku berada di dekat Gunung Jiuli. Di dekat Gunung Jiuli, Ye Chen mengangkat alisnya. Ayo pergi, kita akan mencari kakak sekarang. Huan Tianyu tidak sabar menunggu jalan. Mereka segera pergi ke Gunung Jiuli, yang merupakan wilayah suku Jiuli. Setelah tiba di Gunung Jiuli, Huan Tianyu menghubungi Huan Tianqiu dan menemukan Huan Tianqiu di sebuah gua di Gunung Jiuli. Saat ini, Huan Tianyu masih sedikit lemah. Huan Tianyu segera memberikan pil kepada Huan Tianxiong dan berkata, kakak, kamu harus sembuh dulu. Huan Tianxiong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan mulai sembuh. Dengan bantuan pil, wajah Huan Tianxiong segera membaik. Dalam waktu 1 jam, Huan Tianxiong mulai memulihkan napasnya yang kuat. Huan Tianxiong terbangun dari latihan dan berkata, segera laporkan kepada sekte. Sesuatu telah terjadi di rumah besar Tianan. Klan sudah tahu, dan sekarang tetua Yin telah datang. Kakak, bagaimana kamu bisa terluka? Tanya Ye Chen. Wajah Huan Tianxiong menjadi berwibawa, dan kemudian menceritakan kisahnya. Wajah Ye Chen dan Huan Tianyu menjadi jelek setelah mendengar tentang hal itu. Kekuatan tukang daging telah melampaui Xuanxian. Huan Tianyu berkata dengan tidak masuk akal. Huan Tianxiong berkata, kekuatan tukang daging akan terus menjadi kuat karena menelan esensi dan vitalitas orang-orang, jadi seberapa kuatnya sekarang tidak diketahui. Huan Tianyu dan Ye Chen saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Masalah ini harus diceritakan kepada tetua Yin. Mungkin masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh tetua Yin, kata Ye Chen. Huan Tianyu juga setuju, jadi mereka berencana untuk meninggalkan gua dan pergi ke gerbang Tianshu untuk melaporkan masalah tersebut kepada tetua Yin. Setelah mereka keluar dari gua, mereka merasakan getaran di Gunung Jiuli, dan kemudian serangkaian lolongan melengking bergema di pegunungan. Lolongan ini bukan dari satu orang. Mereka datang dan pergi, yang membuat orang merasa ngeri. Apa yang terjadi? Huan Tianyu terkejut. Ye Chen melihat ke arah orang-orang 9 Li dan berkata, itu dari orang-orang 9 Li. Ayo pergi dan lihat. Setelah mengatakan ini, ketiga orang itu pergi menuju bangsa Jiuli. Sebelum mereka mencapai bangsa Jiuli, mereka melihat sebuah kekuatan bergegas keluar dari bangsa Jiuli dan kemudian menuju ke suatu arah. Di arah itu, ada sesosok, yaitu seorang pria, dengan jubah, tidak dapat melihat wajahnya. Pada saat ini, pria itu dengan lembut membelai tangannya di udara, seolah-olah dia sedang membelai anaknya sendiri. Dalam pukulan ini, sebuah roh bergegas keluar dari bangsa Jiuli dan diserap olehnya. Pembantaian manusia, kubah Huan Tian hampir kehilangan suaranya. Ye Chen menatap pria itu, tetapi dia dapat membayangkan betapa ganasnya wajah di balik jubah itu. Rentu muncul lagi, kita harus memberitahu tetua Yin, kata Huan Tianyu. Ye Chen berkata, kita cepat bersembunyi, kita tidak boleh membiarkan orang-orang menemukan kita, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Huan Tianyu dan Huan Tianxiong bereaksi, dan kemudian ketiga orang itu bersembunyi dan bersembunyi. Menghadapi tukang daging ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka hanya bisa bersembunyi. Bagaimana menurutmu, saudara ketiga? Kata Huan Tianxiong. Ye Chen terdiam sejenak dan berkata, aku punya ide yang berani. Aku tidak tahu apakah kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua akan menemaniku untuk mengambil risiko. Kita telah mengatakan bahwa kita harus berbagi suka dan duka saat kita mengucapkan ikrar. Apakah itu layak untuk dikatakan? Huan Tianxiong berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata, aku ingin mengikuti Rentu dan melihat di mana tempat persembunyiannya. Selama aku tahu tempat persembunyiannya, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Huan Tianyu dan Huan Tianxiong mengangguk dan berkata, ini ide yang bagus, tapi berbahaya. Begitu ada yang tahu, kita bertiga tidak bisa melarikan diri. Jadi kali ini kita akan mengambil risiko, dan risiko ini harus diambil. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kita melewatkannya, mungkin sangat sulit untuk bertemu seseorang. Kata Ye Chen. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu setuju dan berkata, baiklah, begitulah. Ketika Ye Chen di kejauhan melihat pria berjubah menari-nari dengan tangan di ujung jarinya, ada jejak cahaya yang mengalir. Semua cahaya itu berasal dari dalam diri orang-orang Jiuli. Teriakan orang-orang Jiuli masih tak ada habisnya. Sangat menyedihkan, membuat orang-orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apakah orang-orang Jiuli dibantai seperti ini? Ye Chen melihat pemandangan ini, dalam hatinya dia menghela napas, hatinya agak tak tertahankan, tetapi juga tak berdaya. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kakak kedua, kamu beritahu tetua Yin tentang posisi kita. Jika Long Yin dapat menyusulnya, dia mungkin masih dapat bertemu dengan pria ini. Huan Tianyu juga terbangun dan segera meremas segel dengan kedua tangannya, mencubit seekor burung roh dan terbang keluar. Semoga aku dapat menyusulnya, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Apa asal-usul pria ini? Apakah kamu melihat penampilannya dengan jelas, kakak? Huan Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu.
Sekarang orang-orang terbungkus jubah dan tidak dapat melihat wajah mereka, yang membuat mereka sangat penasaran. Huan Tianxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saat itu, aku hampir tidak bisa melarikan diri. Kemana aku harus pergi untuk melihat seperti apa dia, dan bagaimana aku bisa melihat penampilannya dengan kekuatannya. Ye Chen mengerutkan kening, tidak ada gas mayat pada orang ini, bukankah dia iblis mayat? Huan Tianyu dan Huan Tianxiong juga memperhatikan bahwa mereka telah menebak bahwa tukang daging itu mungkin adalah iblis mayat, tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak hanya tidak memiliki ki mayat, tetapi juga tidak memiliki ki jahat. Dia sama sekali bukan iblis mayat. Itu bukan iblis mayat. Siapa itu? Apakah itu praktik kerasukan setan dan kehilangan akal sehatnya? Itulah yang membuat seseorang membunuh. Tebak Huan Tianyu. Huan Tianxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu seharusnya tidak kerasukan setan. Jika dia kerasukan setan, dia tidak akan membiarkan dirinya bersembunyi. Dia pasti akan mengungkapkan keberadaannya dan menjadi musuh publik dunia. Bukan ini atau itu. Apa itu? Huan Tianyu terdiam. Ye Chen merenung dan berkata, mungkinkah dia berlatih beberapa keterampilan sekte jahat? Kamu perlu menyerap semangat orang lain untuk meningkatkan kultivasimu. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan, Daluo Yan Xianjue, miliknya sendiri, sepertinya ada beberapa hubungan di antara keduanya. Namun, Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi. Daluo Yan Xianjue hanya menyerap kekuatan dalam tubuh biksu, bukan vitalitas, jadi Mentu seharusnya tidak berlatih Daluo Yan Xianjue. Apakah ada semacam dongeng di dunia yang mirip dengan ramuan makan dewa dari Daluo? Ye Chen bergumam dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika memang begitu, si tukang daging harus dibunuh, jika tidak, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Kakak kedua, kapan burung rohmu bisa menemukan tetua Yin? Ye Chen bertanya dengan cemas. Melihat Ye Chen terburu-buru, Huan Tianyu bertanya, ada apa? Jika orang ini berlatih untuk menyerap kekuatan orang lain dan memperkuat kitab suci sekte jahatnya sendiri, dia harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak kecepatan peningkatan kekuatannya akan sangat mengerikan, dan akan sulit untuk membersihkannya saat itu. Kata Ye Chen. Ketika Huan Tianyu dan Huan Tianxiong mendengar kata-kata Ye Chen, wajah mereka semua berubah. Terlebih lagi, mereka memiliki kungfu yang begitu jahat. Namun, saat ini mereka tidak punya cara. Burung roh yang terbang keluar bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Huan Tianyu. Kita juga cukup jauh dari gerbang Tiansu. Dengan kecepatan Ling Yao, itu akan memakan waktu beberapa jam. Ketika Yin Changlao datang, suatu hari akan hampir sama. Kata Huan Tianyu. Ye Chen berkata dengan tidak berdaya, sepertinya aku hanya bisa mengikuti tukang daging untuk sementara, pertama-tama bersihkan tempat persembunyiannya. Jeritan melengking orang-orang Jiuli masih terdengar, tetapi jeritan itu juga terus-menerus semakin mengecil. Cahaya 10 ujung jari tukang daging manusia tidak begitu menyilaukan. Tampaknya semua ini akan segera berakhir. Setelah beberapa saat, 9 orang Li menjadi sunyi, dan cahaya jari-jari tukang daging menghilang. Setelah membantai orang-orang Jiuli, Rentu tidak tinggal diam sama sekali, jadi dia meninggalkan Jiuli. Teruskan, Ye Chen segera berkata. Huan Tianyu dan Huan Tianxiong berangkat bersama. Ketiganya mengikuti arahan Rentu dan mengejarnya. Ketika dia mencapai langit bangsa Jiuli, Ye Chen melihat bahwa ada mayat di mana-mana di seluruh bangsa Jiuli, semuanya adalah tubuh yang layu, dan kematiannya sangat menyedihkan. Ini sangat kejam, bahkan jika itu pembunuhan, kamu tidak harus membunuhnya seperti ini. Suara Huan Tianyu marah. Begitu ketiga orang itu lepas landas, mereka pergi jauh ke langit bangsa Jiuli, tetapi segera setelah itu, mereka tidak dapat melihat si tukang daging. Ketiga orang Ye Chen melihat sekeliling dan mencari secara terpisah, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Kekuatan Rentu begitu kuat sehingga kita tidak dapat mengimbanginya sepenuhnya. Kata Huan Tianxiong, karena ada lebih banyak orang di daerah itu, ada lebih banyak orang di daerah ini, jadi kita harus memiliki target lain. Mata Huan Tianxiong berbinar dan berkata, saudara ketiga mengatakan itu benar. Kita dapat menilai target Rentu berikutnya berdasarkan titik ini, sehingga kita dapat menemukan Rentu. Tujuan pembantaian manusia adalah untuk menyerap esensi dan kemarahan. Dilihat dari situasi kejahatan sebelumnya, mereka benar-benar suka menghantui tempat-tempat dengan banyak orang. Huan Tianyu juga mengangguk. Mereka sedang menunggu kedatangan Tetua Yin di Gunung Jiuli. Hampir 1 hari kemudian, Tetua Yin, Yuxuzi, dan Tian Chengzi semuanya datang ke Gunung Jiuli. Mereka melihat pemandangan orang-orang Jiuli dibantai dan wajah mereka menjadi jelek. Kebangsaan Jiuli adalah kekuatan yang kuat di prefektur Tianan, dan mereka dibantai. Yuxuzi menghela nafas. Tetua Yin memandang Ye Chen dan bertanya, di mana tukang daging itu sekarang? Ye Chen berkata, lokasi spesifik Rentu tidak jelas. Kekuatannya terlalu kuat untuk kita lacak. Tapi kurasa dia akan muncul, dan itu akan muncul di daerah ini. Kemudian, Ye Chen memberitahu Tetua Yin apa yang dipikirkannya, dan baik Tetua Yin maupun Yuxuzi merasa itu masuk akal. Baiklah, menurut metode Anda, Tuan Yuxu, apakah ada tempat di mana ada lebih banyak orang di daerah ini? Tetua Yin bertanya. Yuxuzi berkata, hanya sedikit lebih jauh dari sini, kota Tianli.
Bagaimana dengan kota kecil atau semacamnya? Tetua Yin bertanya. Tidak begitu jelas. Itu perlu diselidiki, kata Yu Suzi. Penatua Yin Chang berkata, biarkan orang-orang dari gerbang Tiansu segera memeriksanya, lalu berjaga-jaga. Begitu kita mengetahui situasinya, kita akan segera melaporkannya. Kita akan tinggal di daerah ini untuk sementara waktu. Baiklah, aku akan mengatur seseorang untuk pergi. Yu Suzi segera memerintahkan untuk turun. Penatua Yin berkata, apakah kamu melihat penampakan pembantaian manusia? Tidak, tukang daging itu ditutupi oleh jubahnya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Huan Tianyu berkata, Ye Chen berkata, kitab suci kultivasi Rentu terlalu jahat, dan mereka semakin kuat setiap hari. Untuk menyingkirkan Rentu dengan sukses, aku sarankan untuk melapor ke sekte dalam klan. Bisakah kita menembak lebih banyak tetua di sini? Penatua Yin merenung sejenak, menganggukkan kepalanya, dan berkata, kamu benar. Jika kekuatan tukang daging manusia melebihi kita terlalu banyak, kita tidak bisa menghadapinya. Aku akan mengirim pesan ke klan sekarang. Dengan kata-kata ini, Penatua Yin mulai menggunakan metode unik transmisi informasi pada guru lama sekte dewa-dewa, dan menyampaikan pesan itu kembali. Sebentar lagi pasti akan ada balasan, kata Tetua Yin. Hati Ye Chen tergerak dan berkata, secepat itu. Jika kamu menjadi seorang tetua di masa depan, kamu juga akan tahu metode penyampaian informasi ini, kata Yin. Setelah beberapa saat, Tetua Yin menerima balasan dari Xianzong, yang hanya diketahui oleh Tetua Yin. Tetua Yin berkata, klan akan mengirim 3 tetua senior Xuanxian ke sini. Mendengar berita ini, hati beberapa orang Ye Chen juga lega. Ada 3 tetua senior dari Xuanxian. Seharusnya tidak ada masalah. Selama tukang daging tidak menerobos ke Jinxian, dia akan mampu mengatasinya. Ye Chen menghabiskan 3 hari di daerah pegunungan Jiuli, dan orang-orang dari gerbang Tiansu telah menjelaskan situasi di sekitar mereka. Ada banyak kota kecil dan desa di daerah ini, tetapi hanya ada 2 kota, 2 di antaranya jauh. Atas saran Ye Chen, biarkan para tetua dari gerbang Tiansu bertanggung jawab atas setiap daerah, termasuk desa-desa kecil. Beberapa orang juga mengawasi, dan begitu tukang daging ditemukan, mereka segera mengirim pesan. Yu Suzi mengeluarkan perintah ini, dan hatinya juga gelisah. Itu hampir menjadi tulang punggung gerbang Tiansu. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, itu akan menjadi kerugian yang tak terkira bagi gerbang Tiansu. Ye Chen, menurutmu di mana Rentu kemungkinan akan muncul? Tetua Yin bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakan bahwa kegiatan penyembelihan manusia tidak teratur. Kita hanya tahu bahwa dia akan pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang. Adapun di mana, tidak mungkin untuk menilai secara akurat. Penatua Yin juga tahu bahwa Ye Chen tidak dapat menilai. Dia juga ingin mendengar apa yang ada dalam pikiran Ye Chen. Sekarang satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu. Menunggu adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Setiap hari tidak mulus dan penuh dengan kekhawatiran. Setelah sekitar 10 hari atau lebih, tukang daging manusia belum muncul. 3 tetua senior Xuanxian yang dikirim oleh Xianzong dari Zhaohua telah tiba. Ketiga tetua ini lebih tua. Jika menyangkut senioritas, Penatua Yin harus memanggil mereka paman seperguruan. Bagaimana sekarang? Seorang tetua tua dengan rambut putih memandang Penatua Yin dan bertanya. Kami berspekulasi bahwa Rentu mungkin muncul di daerah ini. Sudah menunggu lebih dari 10 hari sekarang, dan tukang daging manusia belum muncul, kata Penatua Yin. Apakah tidak ada berita dari tempat lain tentang pembunuhan itu? Pria tua berambut putih lainnya bertanya. Tidak ada berita dari tempat lain sekarang. Tukang daging itu telah menghilang selama hampir setengah bulan, kata Tetua Yin. Ketiga tetua mengerutkan kening, dan Rentu belum keluar selama setengah bulan. Apa yang terjadi? Di masa lalu, seberapa sering tukang daging manusia keluar lagi setelah setiap pembunuhan? Zhang tua berambut putih ketiga bertanya. Yu Suzi berkata, sekitar 10 hari setengah bulan untuk mendengar beritanya. Jika menurut aturan seperti itu, Rentu mungkin akan melakukan beberapa tindakan dalam 2 hari ini. Ada jejak orang yang membunuh orang di bawah. Beberapa tetua dapat melihatnya, kata Ye Chen. Ketiga tetua itu semua memasuki suku Jiuli dan mengerutkan kening ketika mereka melihat mayat orang Jiuli dengan tubuh yang terdistorsi dan ekspresi ketakutan. Esensi dan vitalitas dalam tubuh telah diserap, dan tidak ada yang tersisa. Salah satu tetua yang mengenakan kemeja putih panjang berkata dengan ngeri. Sepertinya aku pernah melihat seni sihir semacam ini di suatu tempat. Seorang tetua berjubah ungu membelai janggutnya yang panjang dan berpikir. Sepertinya hanya ada satu jenis seni sihir untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri dengan menyerap kekuatan orang lain. Namun, itu sudah lama hilang. Bagaimana mungkin itu muncul lagi sekarang? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan ngeri. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika dia mendengar ini. Bagaimana dia bisa merasa bahwa ketiga tetua ini berbicara tentang Daluo Yan Xian Jue miliknya? Sihir apa? Penatua Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada masa itu, surga jahat kuasa Shen Wei Zhen adalah Daluo Yan Xian Jue. Tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Hati Ye Chen berdebar dengan lompatan, ekspresinya sejauh mungkin untuk tetap tenang, dia mendengarkan percakapan para tetua ini.
30.000 tahun yang lalu, nama Tianzi Zuosheng terkenal di negeri dongeng, dan dia juga baik dan jahat. Daluo Yan Xianjue dapat menyerap kekuatan orang lain dan meningkatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kekuatan Tianzi Zunseng sangat mengerikan. Kemudian, Tianzi Zuosheng memiliki dendam dengan klan Guntur dan Kilat dan dibunuh oleh seorang tetua klan Guntur dan Kilat. Di tempat rahasia yang muncul belum lama ini, yaitu ruang yang ditinggalkan oleh Tianzi Zunseng, kami semua masuk, tetapi kami tidak menemukan tempat pemakaman Tianzi Zunseng yang sebenarnya. Mungkin dia tidak dimakamkan di sana. Orang tua berjubah abu-abu itu berbicara. Satu-satunya murid Tianzi Zunseng dibunuh oleh klan Guntur dan Kilat. Oleh karena itu, begitu Tianzi Zuosheng meninggal, Daluo Yan Xianjue harus sepenuhnya hilang. Ini seharusnya bukan pekerjaan Daluo Yan Xianjue. Daluo Yan Xianjue tidak akan menyerap vitalitas, kata tetua berpakaian putih. Lalu apa yang dilakukan dongeng ini? Tetua berjubah ungu itu mengerutkan kening. Ketiga tetua tidak mengerti, di negeri dongeng, seni peri macam apa yang bisa mirip dengan Daluo Yan Xianjue. Ye Chen menatap ketiga tetua itu lama-lama, tetapi tidak terpikir. Dia juga berpikir apakah orang-orang ini dibunuh oleh Daluo Yan Xianjue. Ketika semua orang sedang berpikir, Yu Suzi menerima berita itu. Setelah dia menerima berita itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan langsung berkata, ada jejak pembantaian manusia di kota Tianli. Semua orang yang hadir tercengang. Tetua berjubah ungu itu langsung berkata, pergi ke kota Tianli. Semua orang yang hadir sedang menuju kota Tianli. Kota Tianli tidak mau menjauh dari Gunung Jiuli. Bahkan jika itu adalah kecepatan para dewa, hanya butuh beberapa saat untuk sampai di sana. Kekuatan Ye Chen adalah yang terlemah dalam kelompok ini. Begitu mereka berangkat, mereka tertinggal. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka. Namun, para tetua dan Yu Suzi sama-sama berada di alam Xuanxian. Kecepatannya terlalu cepat untuk mengejar mereka. Ketika mereka bertiga tiba di kota Tianli, mereka dapat melihat dari kejauhan bahwa Yin Chang dan Rentu telah saling berhadapan. Rentu masih tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Meskipun dia sedang berhadapan, jari-jarinya masih tidak berhenti menyerap esensi dan kemarahan orang-orang di kota Tianli. Di kota Tianli, ledakan ratapan datang, dan ketakutan menyelimuti seluruh kota. Tetua berjubah ungu sama sekali tidak memperhatikan mereka ketika dia melihat tukang daging itu. Dia sangat marah. Dia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan abadi yang kuat. Dia memotongnya dengan tangannya sebagai pisau, dan ingin memotong cahaya di ujung jari tangan tukang daging itu. Kemudian, tetua berpakaian putih dan tetua berpakaian abu-abu juga mulai bertarung. Mereka semua kuat di 9 tingkat Xuanxian, dan kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Selama mereka tidak mencapai alam abadi emas, mereka bertiga pasti akan dapat menekannya. 3 kekuatan kuat tiba-tiba meledak, membombardir tukang daging itu bersama-sama, dan tubuh tukang daging itu mundur. Kemudian jubah itu bergerak, dan suasana yang ganas dan penuh kekerasan keluar, berubah menjadi iblis yang ganas. Iblis yang ganas itu menerkam ketiga tetua itu. Ketiga tetua itu semua adalah dengungan dingin, dan kekuatan yang kuat menghantam iblis yang ganas itu. Kekuatan yang kuat bertabrakan bersama, seluruh dunia berguncang, dan riak yang mengerikan terjadi di udara. Ketiga tetua itu menyerbu dan bertarung dengan yang lain. Mereka tidak bertempur dalam pertempuran besar di kota Tianli. Dalam hal itu akan menjadi bencana besar bagi orang-orang di kota Tianli. Ketiga tetua itu secara bertahap memindahkan medan perang keluar kota Tianli. Kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh langit malam. Ketika Ye Chen berada jauh darinya, pertempuran seperti itu bukanlah alam abadi mereka yang dapat mendekat. Jika gelombang gempa susulan terjadi, itu juga akan terluka. Sepertinya kekuatan tu orang ini belum menembus Jinxian, tetapi juga sangat mengerikan. Dia telah mampu bertarung dengan 3 tetua dari lantai 9 Xuanxian untuk waktu yang lama. Huan Tianyu terkejut. Ye Chen berkata, Rentu sama sekali tidak panik di bawah serangan 3 tetua Xuanxian 9 lapis. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya lebih dari ini. Huan Tianxiong juga setuju dan mengangguk, berkata, kekuatan si tukang daging sangat kuat, mungkin dia telah mencapai alam abadi emas, tetapi sekarang dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengapa dia tidak melakukan yang terbaik? Huan Tianyu berkata dengan curiga, jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, bukankah lebih mudah untuk mengakhiri pertempuran? Huan Tianxiong juga berkata bahwa dia tidak mengerti. Ye Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam memperhatikan adegan pertempuran. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, apakah kamu merasa bahwa kekuatan si tukang daging tampaknya semakin kuat dan kuat? Sekarang tampaknya semakin santai untuk bertarung dengan ketiga tetua. Huan Tianyu dan Huan Tianxiong keduanya mengamati dengan saksama. Kemudian mereka terkejut dan berkata, itu benar. Jika kamu terus bertarung, ketiga tetua bukanlah lawan. Pada saat ini, ketiga tetua secara pribadi telah merasakan perubahan terus-menerus dari kekuatan tu manusia. Mereka semua sangat terkejut, jadi mereka semua mencoba yang terbaik untuk melawan Rentu. Namun, efektivitas tempur tu manusia juga terus meningkat, masih sangat mudah untuk menahan serangan mereka. Pria ini sangat aneh.
Mengapa dia terus-menerus meningkat? Orang tua berpakaian putih itu terkejut. Kita bukan lawannya. Jika kita bertarung seperti ini, kita akan semakin banyak memakan, dan dia akan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, kita pasti akan mati di tangannya. Kata tetua berjubah abu-abu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah begitu caranya? Kata tetua berjubah ungu. Jika kita mundur sekarang, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Tukang daging ini tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Tetua berjubah abu-abu berkata dengan wajah berwibawa. Ketiga tetua itu sangat menyesal sekarang. Mereka seharusnya tidak terburu-buru maju seperti ini. Mereka harus terlebih dahulu mencari tahu kekuatan Rentu yang sebenarnya. Sekarang mereka berada dalam dilema. Kecuali mereka membunuh Rentu, nasib mereka akan sama dengan mereka yang telah terkuras esensinya. Tiga tetua, dia menyerap kekuatan abadi kalian dalam pertempuran, jadi dia terus-menerus menjadi lebih kuat, dan kalian terus-menerus melemah karena konsumsi kalian. Ye Chen mulai berteriak. Ketika ketiga tetua mendengar ini, mereka semua linglung. Si tukang daging juga melihat ke samping Ye Chen, seolah-olah Ye Chen benar-benar mengatakan sesuatu. Apakah dia menyerap kekuatan kita? Ketiga tetua itu agak tidak percaya, dan mereka sama sekali tidak punya perasaan. Tidak heran kita tidak bisa mengalahkan Rentu. Tetua berjubah ungu tiba-tiba berkata, berhentilah segera, kita tidak bisa terus bertarung dengannya, kalau tidak, kita akan dimakan di sini. Dengan itu, tetua berjubah ungu memimpin dalam menghentikan pertempuran, dan dua tetua lainnya juga berhenti. Pria Tumuguang tampaknya masih menatap Ye Chen. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berantakan sejenak. Rentu, mengapa kau ingin membunuh begitu banyak makhluk tak berdosa? Apakah kau melawan seluruh negeri dongeng? Tetua berjubah ungu bertanya. Rentu tidak berbicara, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya di balik jubahnya. Ketika dia melihat Rentu, tidak ada tanggapan. Tetua berbaju putih berkata, Rentu, selama kau berhenti sekarang, kami tidak akan pernah mempermalukanmu. Kata-kata tetua berbaju putih secara alami adalah taktik menunda. Jika seseorang membunuh begitu banyak orang dan melakukan banyak kejahatan, bukankah akan menjadi lelucon jika Sekte Abadi Zhaohua membiarkannya begitu saja? Rentu masih tidak bereaksi apapun, dia tidak memperhatikan ketiga tetua itu, tetapi berjalan ke arah Ye Chen. Ye Chen melihat pemandangan ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu terkejut, dan kemudian tanpa sadar melindungi di depan Ye Chen. Kakak ketiga, orang ini mengejarmu. Kau pergi dulu, kami akan menghentikannya. Kubah Huan Tian memadatkan jalan yang berat. Ye Chen berkata, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, kalian tidak bisa menghentikannya. Karena tujuannya adalah aku, kau pergi duluan, dan aku akan menghadapinya. Tidak diragukan lagi, kau harus mati. Huan Tianyu bersorak. Ye Chen berkata, bukankah kau juga harus mati? Bukankah kita sepakat bahwa sulit untuk berbagi kebahagiaan dengan kebahagiaan? Wajar saja jika kita harus mengambil tindakan yang sama ketika ada kesulitan sekarang. Huan Tianxiong berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang jangan katakan apa-apa. Mari kita hadapi bersama dengan saudara-saudara kita. Ye Chen menatap mata Huan Tianxiong dan Huan Tianyu yang tegas, dan hatinya hangat. Ini adalah saudaranya, harga dirinya yang telah lama hilang menyala lagi, yang membuatnya tanpa sadar memikirkan saudara-saudaranya di dunia.